Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Anwar Fatani, selaku dosen pengampu ekonomi Mikro Islam. Pada video kali ini, kami kelompok 4 akan memaparkan mengenai mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya, Nadira Nurjihan dengan NIM 036, Habibah Arsyim Majidah dengan NIM 029, Sagita Febi Wulandari dengan NIM 039, dan Putri Aulia dengan NIM 040. Pengertian pasar. Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Proses ini harus terdiri dari asas moralitas antara lain persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Struktur pasar menurut Ibnu Taimiyah. Secara teknis operasional menjamin terjadinya pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna tersebut terjadi dalam bingkai nilai dan moralitas Islam, yaitu pasar yang bersaing kompetitif dan tidak terdistorsi antara permintaan dan penawaran. Kebebasan terkendali, yaitu kebebasan yang dibatasi pada nilai syariat Islam. Dan pemerintah bertugas menjadi regulator pasar atau al-muhtasib. Ibnu Taimiyah menggambarkan perubahan harga pasar dengan pernyataan, jika penduduk menjual barang-barangnya secara normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang atau penurunan suplai, atau karena peningkatan jumlah penduduk atau peningkatan demand, kenaikan harga tersebut merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun struktur pasar menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama, membedakan komoditas barang sebagai kebutuhan pokok dan barang mewah. Yang kedua, populasi yang meningkat akan mengubah gaya hidup yang mengakibatkan harga barang mewah meningkat. Yang ketiga, prioritas pengadaan kebutuhan pokok berjalan seiring peningkatan populasi. Teori harga Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya membahas mengenai mekanisme harga. Bab tersebut berjudul Harga-harga di Kota. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan populasinya pun bertambah banyak, maka rakyatnya akan semakin makmur, sehingga kenaikan permintaan terhadap barang-barang dan akibatnya harga menjadi naik. Komparasi pemikiran antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun yaitu, Ibnu Taimiyah menjelaskan mekanisme pasar secara implisit. Hal ini berbeda dengan Ibnu Khaldun. Ia hanya menguraikan mekanisme permintaan dan penawaran, akan tetapi lebih rinci dan jelas serta tidak membahas mekanisme. Di sini saya akan menjelaskan mengenai intervensi pasar. Intervensi adalah suatu tindakan ikut campur suatu lembaga atau negara terhadap urusan politik, ekonomi, dan budaya lembaga atau negara lain. Pengertian intervensi pasar adalah ikut campur tangan pemerintah dalam mengatur ekonomi pasar yang bertujuan menjaga kestabilan harga. Pemerintah mempunyai peran dalam menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Dalam Islam, intervensi dapat disebut dengan al-hisbah. Rasulullah SAW pernah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau dapat disebut al-hisbah, di mana Rasulullah sering melakukan inspeksi ke pasar. Lalu ada beberapa fungsi al-hisbah. Yang pertama, mengawasi mekanisme pasar agar tidak terjadi gejolak harga. Yang kedua, menjamin harga barang dan jasa. Yang ketiga, melakukan pengawasan produk yang masuk ke pasar. Yang keempat, mengupayakan agar informasi terdistribusi dengan baik kepada para penjual maupun para pembeli. Yang kelima, menjamin tidak ada perilaku monopolistik oleh pelaku pasar. Dan yang terakhir, mengupayakan perilaku moral Islami seperti kejujuran, amanah, dan toleransi. Lalu ada konsep Islam dalam model kebijakan regulasi harga. Kebijakan ini ditentukan oleh dua hal, yaitu yang pertama jenis penyebab perubahan harga tersebut, dan yang kedua urgensi harga terhadap kebutuhan masyarakat, yaitu ketika keadaan darurat. Dalam pandangan Islam, seperti yang disepakati oleh para jumhur ulama, bahwa Islam sangat menjunjung tinggi mekanisme pasar
mekanisme pasar bebas, dan hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga pasar. Harga keseimbangan dalam pasar yang bebas atau competitive market price merupakan harga yang paling baik. Prinsip dan kebijakan ini dilakukan dengan mengupayakan agar harga kembali pada harga yang adil, normal, atau harga pasar. Selanjutnya ialah floor price. Kebijakan ini juga disebut dengan kebijakan harga minimum atau kebijakan harga rendah. Hal ini dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada produsen, khususnya pada produk dari hasil pertanian. Kebijakan ini itu diterbitkan karena melimpahnya penawaran barang tersebut atau komoditas tersebut di dalam pasar. Dengan adanya ini, maka akan memberikan perlindungan terhadap produsen dari menurunnya harga barang yang tidak terhingga. Ketika berada dalam kondisi ini, maka tingkat penawaran barang itu akan lebih tinggi dari permintaan. Akan tetapi, penetapan harga ini akan membuat timbulnya kelebihan penawaran dan juga menyebabkan adanya black market. Contoh pengimplementasian dari kebijakan floor price ini adalah penetapan pada harga dari gabah kering kepada harga dari pasar yang cenderung rendah. Bisa dilihat pada grafik yang tersaji bahwa harga dari floor price itu dilambangkan dengan P bintang yang harganya berada di atas dari harga keseimbangan. Next. Berikutnya ada selling price. Selling price merupakan penetapan harga maksimal atau maksimum yang didasarkan pada harga pasar yang dianggap terlalu tinggi oleh pemerintah sehingga ditetapkan harga maksimum untuk melindungi konsumen. Keadaan ini menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan. Kebijakan ini dijalankan oleh pemerintah apabila harga yang terjadi di pasar dipandang lebih tinggi di mana berada di luar batas dari kemampuan beli dari masyarakat atau konsumen, sehingga tidak diizinkan penjual untuk menentukan harga di atas dari harga maksimum tersebut. Sama halnya dalam penetapan harga minimal, ternyata penetapan harga maksimum juga dapat menimbulkan lahirnya pasar gelap atau black market. Contoh penetapan kebijakan ini ialah pada harga dari obat-obatan di apotek, penetapan harga gas LPG 3 kg, tiket bus kota, tarif kereta api, atau tarif taksi per kilometer. Di PPT tersaji grafik dari selling price di mana harga dari selling price ini berada di bawah harga keseimbangan. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ialah suatu kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga pokok yang ditawarkan sama dengan harga pokok yang diminta oleh konsumen. Dapat kita lihat dalam gambar di mana harga keseimbangan itu terjadi saat supply sama dengan demand, yaitu terjadi titik E, yaitu keseimbangan. Next. Selanjutnya, perubahan equilibrium pasar. Perubahan permintaan dan penawaran juga terjadi secara bersamaan atau hampir bersamaan. Perubahan ini juga akan menyebabkan perubahan keseimbangan pasar. Pembentukan keseimbangan pasar karena perubahan permintaan dan penawaran secara bersamaan ditunjukkan oleh kurva berikut ini. Yang digambar kiri yaitu penurunan P1 dan P2 serta penurunan Q1 dan Q2 menyebabkan perubahan titik keseimbangan dari E1 menjadi E2, di mana supply meningkat dan demand menurun. Gambar yang kanan yaitu gambar kedua, penurunan Q1 dan Q2 serta peningkatan dari P1 ke P2 menyebabkan perubahan titik keseimbangan dari E1 ke E2, di mana supply mengalami penurunan dan demand mengalami peningkatan. Adapun kesimpulannya ialah konsep Islam menekankan bahwa pasar harus berpihak pada prinsip persaingan bebas atau perfect competition. Namun, bukan berarti kebebasan itu mutlak, melainkan kebebasan dengan kerangka aturan syariah. Konsep yang menentukan bahwa pasar syariah harus dapat menjamin kebebasan masuk atau keluar suatu komoditas di pasar beserta faktor produksinya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin distribusi kekuatan ekonomi secara proporsional, agar pasar dapat berperan normal dan menjamin kelangsungannya, di mana struktur dan mekanisme pasar dapat menghindari perilaku negatif para pelaku pasar. Dan ajaran Islam juga menawarkan aturan moral berbasis syariah yang melindungi setiap kepentingan partisipan pasar.
Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.